Bapak Ibu, tadi siang saya sedang berdoa. Saya bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan di tempat ini. Buka kitab Anda Bapak Ibu di Markus pasalnya yang ke-6. Markus pasal ke-6 ayat yang ke-6b sampai dengan 13. Saya ulang, Markus pasal 6 ayat yang ke-6b yang dimulai dari lalu Yesus berjalan sampai yang ke-13. Saya akan bacakan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberikan mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan pada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Amin. Saya suka sekali firman ini, dan saya tadi juga lihat tema ini, ya, jadi mau bangsa muridku. Ya, saya percaya dan kebetulan saya ada di sini dan Bapak Ibu ada di sini. Haleluya. Amin. Oke, kita lihat ya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ini menceritakan tentang pelayanan Yesus waktu dia masih hidup di bumi. Apa yang dia lakukan? Dia berjalan keliling dari desa ke desa. Kemudian saya melihat di sini Yesus pasal 6 ayat 7 dikatakan gini. Ia memanggil ke-12 murid itu. Jadi murid dia 12 orang. Yesus panggil dia. Yesus utus mereka berdua-dua. Dan bukan sampai di situ dikatakan ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, and gave them power over unclean spirit. Kalau di King James terjemahannya begitu. Pak, Bu, dalam pelayanan saya percaya pelayanan itu bisa berkembang jadi besar karena ada namanya penginjilan. Amen. Justru saya, Pak, Bu, Bapak Ibu mau tahu, saya pelayanan penginjilan itu sudah lebih dari 10 tahun, Pak, Bu. Kemana-mana saya sudah pernah. Hanya beberapa tempat seperti Papua, Sumatera sebagian ada belum, Halmahera saya belum, Ambon saya belum. Kalau daerah Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan semuanya itu kurang lebih sudah. Saya menemukan di Kalimantan Tengah gereja itu besar, Pak, Bu. Tetapi mohon maaf, gereja besar, spiritnya tidak menyala. Orangnya cuma, maaf kata, tinggal cuma di bawah 10 orang. Gedungnya mewah, semua ada. Dan kalau Pak, Bu, hari ini Anda ada dalam kondisi kecil, tetapi orangnya yang ada, spiritnya nyala. Amin. Buat saya, itu berarti keadaan bisa berubah. Amin. Kalau yang saya lihat, gedungnya besar, orangnya aduh, sudah gak punya spirit, gak menyala. Nyanyi deh sontoloyo, ya ampun saya lihatnya. Aduh, kasihan sekali. Saya coba berpikir, ini susah untuk berubah. Kalau yang bisa berubah adalah tempat, tetapi manusianya, spiritnya, rohnya menyala, kondisinya pasti bisa berubah. Haleluya. Maka dari itu, saya percaya Bapak Ibu, di ulang tahun 1 tahun ini, Tuhan mau memberikan Anda sebuah pesan. Lihat, Yesus
Dia utus murid-muridnya 12 orang berdua-dua. Saya penginjilan sudah lebih dari 10 tahun. Saya selalu bersama dengan istri saya. Saya nggak pernah mau mencobai diri saya, karena saya tahu kemampuan saya ada di mana. Pak, Bu, kenapa masih dua-dua? Supaya kalau yang satu lemah, yang satu bisa menguatkan. Yang satu sudah mau mulai mau melenceng dari jalan Tuhan, yang satu kasih ingat. Pak, Bu, jangan sok jago. Iblis itu ada di mana-mana. Dan saya nggak bilang kita mesti takut sama dia. Oh enggak, kita nggak usah takut sama iblis. Tetapi yang saya bilang, kita ini hidupnya masih ada kedagingan, Pak, Bu. Makanya perlu ada satu orang, kalau udah agak melenceng, kasih ingat. Kasih ingat, ya kan? Oh ini jangan, Pak. Oh ini jangan. Oh ini jangan. Berjalan berdua itu lebih baik daripada seorang. Apalagi yang seorang bisa berdoa, yang seorang melayani. Oh, Anda nggak akan tahu kalau Tuhan tidak bisa pakai Anda sebaik begitu. Makanya saya mau bilang, di dalam pelayanan partner itu penting. Saya sering melihat sebuah pelayanan berhasil kalau partnernya bagus. Sebaliknya saya lihat pelayanan hancur, kontok-kontokan, karena partnernya tidak sesuai, tidak bagus, tidak saling mendukung. Dan sini dikatakan Yesus memberi kuasa atas roh-roh jahat and gave them power over unclean spirit. Kenapa Yesus harus memberikan ini? Yesus memberikan ini supaya murid-murid ketika dia memberitakan Injil ada kuasa yang menyertai dia. Dan kuasa itu membuat orang yang sakit yang dikuasai oleh unclean spirit ini sembuh. Bapak Ibu berpikir, Pak, masa unclean spirit? Ya, kitab saya mencatat begitu. Unclean spirit ini, roh najis ini menguasai orang-orang. Dan ketika Anda datang sebagai pemberita Injil, Tuhan berikan Anda kuasa. Ketika Anda lihat dia, Anda tumpangkan tangan, Anda usir unclean spirit itu pergi. Alkitab mengatakan, maka kerajaan Allah yang datang atas orang itu dan mengambil alih orang itu, kehidupan orang itu, sehingga orang itu kemudian baru bisa percaya sama Kristus. Bapak Ibu kalau ada di Kalimantan Barat, di tempat saya, kota Singkawang, orang nggak mau bertobat kalau tidak lihat puasa. Kamu datang naik khotbah, mohon maaf Pak Bu, tahun 90-an, Anda akan pulang kita kawin sama mereka. Kita datang ke situ tak lain buat orang Chinese itu bertobat hanya dengan kuasa. Di mana dia sudah mau meninggal, di mana dia sudah punya pengharapan, di mana dokter berkata, oh nggak bisa lagi, orang ini sudah begini. Ketika Pak Pendeta datang, Tuhan Yesus menyertai dia. Satu keluarga diselamatkan. Amin. Pak Bu, itu cerita kisah kami di Kalbar. Pak Bu, Alkitab mengatakan Yesus memberikan kita kuasa atas unclean spirit. Amin. Maka saya mau berkata di sini, gini Pak Bu, ketika di dalam pelayanan, tadi kan saya sudah bilang, sebuah pelayanan, mau dia mau 1 tahun, 2 tahun baru mulai, saya bilang nggak peduli. Yang satu dia harus jalan adalah penginjilan dia. Saya menemukan ada 2 hal dalam pelayanan saya melihat gereja. Hamba Tuhan tersebut rajin, dia berdoa. Tapi satu hal, dia lupa bahwa Tuhan memberikan dia kaki dan mulut untuk dia berjalan keluar dan mulut berbicara tentang Yesus. Tapi dia cuma berani di dalam kamar, berlutut, berdoa, berpuasa. Saya mau berkata begini, Pak Bu, dengan baik. Saya tidak menyindir Anda yang rajin berpuasa. Saya justru bilang, Anda hebat. Tetapi yang Tuhan mau adalah, kalau Roh Kudus memenuhi kamu, kamu akan bertahan. Kalau kamu keluar, kamu gak akan bertahan kalau kamu keluar dan cari orang untuk sampaikan
Injil dan kesaksian. Amen. Makanya saya mau bilang, gereja yang hidup adalah gereja yang penginjilannya jalan. Amen. Bayangkan Pak Bu, Bapak dan Bu, punya kerinduan seperti begitu. Jiwa demi jiwa itu akan bertambah. Saya mau berkata pada Bapak Ibu terkasih, saya ini penginjil, saya nggak punya jiwa Pak Bu. Tetapi Bapak Ibu tahu, saya ini sangat haus dengan jiwa. Saya saking haus dengan jiwa. Setiap kali saya tidak punya kegiatan apa-apa, berdoa berorang, saya kan berdoa sama istri saya begini, Tuhan, kirim saya jiwa. Kirim saya jiwa. Sehari saya doa, gak dapat. Tuhan, kirim saya jiwa. Apa yang memotivasi saya untuk melakukan itu? Karena saya haus dengan jiwa. Amen. Saya itu kalau nggak ada jiwa, saya rasanya apalah kita hamba Tuhan cuma duduk-duduk baca Alkitab sendiri, menyembah Tuhan. Tuhan itu mau Anda jadi berkat. Dan ketika saya berdoa begitu, tiba-tiba handphone saya berbunyi, jiwa masuk. Lalu dia bilang, Pak, saya butuh didoakan, saya sakit ini dan sebagainya. Dia kan kenal saya dari YouTube, ya. Oh, Bapak Ibu cari saya di YouTube, ada saya di YouTube. Kenapa? Ya itu pelayanan saya cuma ada di situ. Saya itu ada di Kalimantan Barat. Jadi saya menjangkau mereka lewat media. Media saya sudah ada di situ dan saya berdoa Tuhan panggil mereka datang. Tuhan kadang-kadang sehari kasih 6 orang yang telepon. Tuhan kadang-kadang pernah kasih hampir mendekati 10 satu hari. Banyak loh Pak Bu. Di zaman COVID sangat banyak Pak Bu. Banyak. Saya mau berkata begini Pak Bu. Sebenarnya jiwa itu ada ketika Anda minta. Amen. Matius pasal 7 ayat 7. Carilah, maka kamu akan mendapat. Minta, kamu akan memperolehnya. Ketok, pintu akan dibukakan bagimu. Amen. Jadi kalau Bapak Ibu, saya nggak percaya kalau gereja nggak ada jiwa. Hamba Tuhan, siapapun di situ, dia harus merendahkan hati, berdoa, minta jiwa. Amen. Pak Bu, saya tadi sudah kasih kesaksian. Saya itu, Pak Bu, saking saya merasa saya kok nggak ada pelayanan ya hari-hari saya mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan, kirim saya jiwa. Tuhan kirim. Jadi ketika orang itu bilang, Pak, saya nggak tahu, kok tiba-tiba saya digerakkan Tuhan untuk nelfon Bapak. Dalam hati saya, ya, saya nelfon Tuhan. Kamu yang diutus datang. Amen. Haleluya. Saya nelfon Tuhan, kamu yang diutus datang. Jadi saya diam-diam saja. Dia nggak tahu bahwa dia adalah Tuhan yang utus dia datang ke saya. Pak, Bu, jangan berpikir di sini mayoritas Kristen. Saya ini sudah keliling Manado, Pak Bu. Dan saya banyak melihat banyak orang yang masih butuh Injil. Amen. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangkau mereka. Amen. Saya percaya sekali ada jangkau gagal, ya, hari yang berikutnya belum tentu. Jangan suka, Bapak Ibu, maaf kata ya, saya suka melihat ini problem sering terjadi. Tidak enak hati. Kau nggak enak hati, kau nggak dapat apa-apa. Oh Pak, dia kan gereja, jemaat gereja situ. Dalam hati saya mau pengen jawab dia begini. Dia memang jemaat gereja situ, tapi sudah setahun dia nggak beribadah. Jadi kalau dia masuk jurang, kalau tega dia masuk jurang. Kasian sekali ya. Kalau saya nggak mau peduli. Saya lebih taat dengan suara Tuhan dan bilang, itu dong orang, doain dia. Daripada saya melihat peraturan. Dan tidak enak. Iblis membuat Anda terbatasi dengan perasaan Anda tidak enak itu. Makanya, kau nggak bisa menginjil, tumpul kamu. Saya mematikan itu. Saya masa bodoh. Saya dari Kalimantan Barat, ada di Kalteng, saya sama gembala GPDI misalnya. Dia udah ngomong ini gereja yang lain, yang aliran yang lain. Ya, saya kan orang karismatik. Ini aliran yang lain. Terus dalam hati saya, Yesus yang gerakkan saya kok. Peduli apa saya? Mau aliran lain, aliran apa? Pokoknya dia percaya Yesus sebagai juru selamat. Amen. Ya udah. Waktu kita doakan, sesuatu terjadi. Dan orang ini pun tidak pernah ada apa-apa. Baik-baik saja. Ternyata
perasaan kita menipu kita. Maka dari itu saya akan ngomong kepada Bapak Ibu terkasih, paling penting adalah tuntunan Tuhan, bukan perasaanmu. Kalahkan itu perasaanmu yang tidak enak itu. Amen. Saya mau bilang gitu. Nih, kemudian dikatakan gini, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dan perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, ikat uang dan ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Dia berbicara tentang kamu nggak perlu persiapan dana apa dan sebagainya. Padahal penginjilan itu butuh itu semua. Tetapi saya percaya bahwa kalau Yesus yang memberikan pesan-pesan begini, saya percaya bahwa Tuhan mau kita itu ketika kamu melangkah, aku menyertai kamu. Amen. Ketika kamu buka rumah ibadah di sini, aku menyertai kamu. Amen. Harusnya kita punya iman seperti itu, Pak. Ya, lalu lanjut ini. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggal di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Saya sering praktekkan ini. Siapapun yang terima kita dalam rumah, ketika kita datang, dia buka pintu buat kita untuk Injil itu masuk. Kita tinggal di situ. Dalam arti kita, kalaupun bukan tinggal cuma tetangga dan sebagainya, kita di situ masuk ke dia, memberikan dia kabar sukacita. Nah, kemudian di 11 katakan begitu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, Alkitab ini menulis begini, keluarlah dari situ dan kebaskan debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Ini juga sering saya praktekkan. Orang itu menolak, bahkan menghina kamu, bahkan dia ngomong-ngomong kasar, menghujat dan sebagainya. Saya pribadi, saya akan menurut apa yang disebut di Alkitab. Saya akan kebaskan. Saya percaya daerah-daerah lain di mana Injil diberitakan, dia membuka, saya lebih akan ada di situ. Jadi kalau orang nggak butuh, saya nggak pernah memaksa. Saya percaya Yesus itu dalam Alkitab Bapak yang membaca di Wahyu, dia itu sopan. Dia datang sama orang, dia ketuk. Aku ada di depan pintu mengetok. Siapa yang buka? Buat aku akan masuk makan bersama dengan dia. Berarti Yesus tidak pernah memaksa orang. Kamu hari ini mau percaya Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kamu tidak mau percaya, tidak ada masalah. Itu yang sampai hari ini saya praktekkan. Lalu di 12 dikatakan begini, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Kemudian, dan mereka mengusir banyak setan dan memoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Pak, Bu, saya percaya inilah suara Tuhan buat kita di hari-hari ini. Amen. Bahwa Tuhan memakai kita anak Tuhan untuk menjadi terang. Dimanapun kita berada, di tempat mayoritas Kristen sekalipun, justru saya akan berkata, di situ banyak kesuam-suam kuku. Artinya mereka sudah masa bodoh dengan semuanya itu. Mereka justru saya akan lihat, apa ya, orang lagi meninggal, nyetel musik rohani, dia lagi nyanyi, di belakang di samping situ lagi judi, mabuk dan sebagainya. Saya cuma lihat itu ada di Sulut, di tempat saya nggak ada yang begitu, karena mereka nggak berani. Ada yang begitu, tapi dia nggak di acara nyanyi-nyanyi rohani, nggak berani dia. Di Sulut, ya saya nggak ngerti lah, Bu Pendeta, mohon maaf. Itu yang saya lihat. Ibu Pendeta bilang, kenapa penginjil Kalbar ini ngomong gini? Ya karena saya lihatnya begitu, Bu. Ya. Jadi saya mau bilang gini pada Bapak Ibu terkasih, masih banyak orang-orang yang ngakunya percaya sama Yesus. Itu butuh terang. Kita ini harus jadi terang, menerangi mereka, bukan menghakimi mereka. Saya percaya bahwa penghakiman itu dari Tuhan, bukan dari kita. Jadi kita sebagai terang yang membawa mereka keluar dari kegelapan itu. Amen. Saya kalau di sini, Prabu, pelayanan, saya pikir saya nggak pernah menghakimi mereka. Saya cuma datang
dengan kasih bawa orang-orang yang bandel itu untuk bertobat. Ada satu orang kemarin di daerah Kakas, itu orang bertahun-tahun saya lihat, ya hidupnya seperti itulah, mabuk, ya kekerasan dan sebagainya. Saya dekati dia, saya berikan Injil, dan saya bilang, Pak, datang di KKR saya. Dia jauh, dia naik motor 1 jam lebih, dia datang, dia mau datang. Dan di situ saya melihat, Tuhan berhasil nih, jiwa ini dapat. Dengan apa? Kasih. Doakan dia, kasih firman, kasih berita Injil. Amin. Jangan cuma hanya berdoa, berpuasa. Ingat, Tuhan pakai Anda, mulut Anda untuk memberitakan Injil pada dia. Tuhan pakai hatimu untuk menarik dia. Kalau Anda punya kasih, Anda pasti akan merasa, ih kasihannya, dia meninggal begitu, mabuk, miras, terus saling tikam, mati. Pak, Bu. Kemudian di sini katakan, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit yang minyak dan menyembuhkan mereka. Ini saya mau ajak Bapak Ibu jalan ke Markus 6 pasal 16. Ayat yang ke-17 sampai ke-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, di 20 dikatakan begini, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dengan baik, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Firman yang mana? Tadi yang di 17-18. Dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi ketika Bapak Ibu Anda melakukan firman Tuhan, tanda-tanda ini menyertai Anda. Anda letakkan tangan pada orang sakit, orang itu sembuh. Kenapa? Yesus konfirmasi firman-Nya pada kamu. Bapak tahu konfirmasi, dia setujui apa yang dia tulis, apa yang dia katakan pada murid-muridnya. Kalau kamu memberitakan Injil, tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Maka jangan heran yang sakit lambung dipegang sembuh. Yesus melakukan itu. Tapi pikirkan sekarang, kalau Anda tak berani, Anda cuma duduk, tanda-tanda ini tidak akan berlaku dalam hidup Anda. Kadang Anda nggak melangkah. Sebenarnya tanda-tanda ini sudah diberikan dalam diri Anda. Tetapi tanda-tanda ini tidak akan terjadi kalau Anda tidak mulai melangkah. Dengan kamu mulai melangkah, di situ Anda akan melihat, mujizat, mujizat, mujizat. Dan Alkitab sudah mengatakan, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman Dia. Amin, amin. Jadi Tuhan nggak main-main. Apa yang Dia ucapkan, Dia bilang ini ucapan saya teguhkan itu. Saya bikin ini terjadi. Dan saya mau turut bekerja dengan kamu. Wow, Bapak Ibu, saya ada dimanapun ketika menyampaikan Injil, saya melihat ini terjadi. Kenapa? Karena sudah Alkitabiah tertulis bahwa Dia meneguhkan dan turut bekerja. Jadi kalau saya cuma tumpang tangan, saya bukan dokter, saya tidak memberikan obat atau apapun, saya tumpang tangan sama orang itu. Ada seorang jahit, dia tangannya kena racun, hitam sampai ke muka. Bisa normal paling operasi plastik, tapi orang jahit tidak punya uang. Bapak Ibu, sekali lagi saya ngomong, orang jahit itu miskin, tak punya uang di kampung-kampung pedalaman. Ulurkan tanganmu, Bu. Ulurkan dua-duanya. Saya pegang. 2-3 hari hilang. Bercak-bercak hitam. Mau percaya nggak percaya, itulah kuasa Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan bikin begitu? Supaya dia malas ibadah. Pada akhirnya dia nangis dan mengaku dia harus beribadah. Kenapa? Mujizat dari Yesus. Saya pernah mendoakan orang sakit, apa itu? Wasir.
yang ya kalau dulu sakit lebih dari 1 orang saya doakan di Kaltem di mana. Dalam nama Yesus wasirmu sembuh nggak Pak? Bertahun-tahun wasir doakan. Kalau sampai dokter kau harus ngantri Pak Bu. Tunggu belum lagi Pak BPJS. Saya tidak menyinggung BPJS Pak Bu, enggak, itu program pemerintah bagus. Tetapi saya mau ngomong, kalau Yesus sanggup sembuhkan kamu, ngapain kamu ngantri di situ? Amin. Cari dokter di Jakarta Pak Bu, udah bayar mahal. Ngantri di situ dokter dengan santai jalan. Datangnya telat lagi. Ya ampun, saya tunggu dia dari tadi. Kenapa baru datang sekarang? Kalau mau omelin dia lebih galak dia Pak. Keluar kamu. Aduh, ya nggak diobatin nanti kamu. Kau cari Yesus, enak. Tumpah tangan, selesai. Amin. Amin. Saya mau tutup. Boleh yang main musik, saya baik. Ini. Pak, Bu, saya percaya bahwa saya percaya bahwa firman ini saya sampaikan di sini bukan kebetulan. Tuhan mau 1 tahun ulang tahun dan berikutnya akan ada visi yang baru. Amin. Dan bukan sampai di situ. Jemaat urus termotivasi bahwa dia adalah terang. Dia harus bawa terang kemana-mana. 1 orang bawa 1, berlipat jadi 2. 2 bawa 2, 4. Semakin akan memenuhi tempat ini. Saya tadi sudah ngomong Bapak Ibu terkasih. Buat saya yang terpenting adalah bukan masalah tempat, tetapi masalah jiwanya. Apakah mereka adalah orang on fire buat Tuhan? Mereka yang haus dengan Tuhan dan rindu ada revival pemulihan jiwa, atau mereka cuma apatis, tidak berpikir apa. Ya kalau kita ibadah lah, itu orang apatis. Kalau Anda adalah orang yang tadi saya bilang itu, Anda akan seperti saya. Setiap hari dan doamu di malam, Tuhan Yesus, sepi nih jiwa cuma segini aja, kirim lagi jiwa. Saya kenal Yesus sudah 40-an tahun. Saya mengenal dia. Kalau saya doa, dia pasti jawab. Kalau saya berkata, dia dengar. Masa iya? Kalau Anda minta jiwa, Tuhan nggak penuhi. Persoalannya, orang kadang udah malas doa sekali. Dia nggak mau doa 2 kali. Dia nggak mau doa terus. Tuhan bilang, waktu dia lihat ke bumi, dia cuma melihat, adakah iman di bumi ini? Artinya, kalau kamu minta jiwa, masihkah kamu bertekun dalam doamu itu? Yang berikutnya tadi saya ngomong, Pak, Bu, Tuhan pakai Anda itu bukan cuma duduk diam. Dia pakai Anda, dia mau Anda bergerak, bukan diam di tempat. Dan ketika kamu melangkah dalam keterbatasan Anda, pernyataan Tuhan itu muncul. Ketika kamu melangkah, saya mau bilang kepada Bapak itu terkasih, kalau Anda dalam posisi seperti itu, saya akan melihat berlipat kali ganda yang besar terjadi di sini. Saya senang ada di sini, Pak. Saya percaya ini bukan kebetulan.
Hara makataira makasaira makataira makataira makasaira makatarata kaira makasaira makatarata makaira makasaira makata. Naikin volume sedikit lagi. Boleh sedikit. Hina marata kaira makasaira makatarata kaira makasaira makatarata makaira makasaira makatarata. Hina marata kaira makasaira makatarata kaira maka. Ibu Pendeta Esther berdiri. Saya mau sampaikan sesuatu kepada Anda. Waktu saya lihat Anda, Roh Tuhan dalam diri saya berkata kepada kamu, saya melihat Anda adalah penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Kemanapun kamu membuka suatu kegerakan, saya percaya Tuhan menyertai kamu. Tuhan, ini hamba Tuhan. Saya berdoa buat dia. Dia melangkah dengan iman. Dan saya berdoa di tahun-tahun mendatang, aku berdoa dia terima melipat kali gandaan buat dia. Berkati usaha, pekerjaan, bahkan kerinduan hati dia. Jiwa-jiwa bertobat. Urapan kuasa Tuhan turun atas kamu. Memberkati engkau. Buka matamu untuk melihat pekerjaan yang besar terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus berkati.